Mereka mengira itu hanya kapal perbekalan. April 2025. Laut Merah tenang, matahari terbit dengan lembut, menandai hari lain di wilayah yang terjebak antara ketegangan dan gencatan senjata. Beberapa hari sebelumnya, gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Houthi diumumkan. Tidak ada serangan langsung atau eskalasi terbuka, tetapi gencatan senjata itu tidak mencakup kecelakaan, tidak menghentikan drone, dan tidak menghapus rasa tidak percaya yang mendalam. Di bawah permukaan perairan itu, sebuah kapal selam AS beroperasi dalam keheningan. USS New Mexico, kapal selam serang kelas Virginia yang menjelajahi kedalaman 230 kaki, menjaga pengawasan, mendengarkan, menunggu. Sementara itu, operator sonar Houthi mendeteksi sesuatu yang besar. Tanpa pengawalan dan tanpa perlindungan, sebuah titik lambat muncul di dekat pantai Yaman. Mereka menduga itu adalah kapal logistik dan meluncurkan UUV, kendaraan bawah air tak berawak yang dilengkapi bahan peledak. Namun, mereka tidak menyadari bahwa target mereka jauh lebih berbahaya. Jika gencatan senjata itu berhasil, semuanya akan segera retak. USS New Mexico tidak mengalami kerusakan, tetapi itu bukan inti permasalahannya. Dalam peperangan kapal selam, terdeteksi pun dianggap sebagai kegagalan. Disentuh itu adalah hal yang tak terbayangkan. Kini, dengan UUV yang menyentuh lambung kapal, bahkan tanpa meledak, setiap protokol harus berlaku. Ini bukan hanya tentang goresan pada baja. Ini adalah tentang sebuah kapal selam Amerika yang terkena serangan di zona perang selama gencatan senjata. Beberapa hari sebelum insiden ini, gencatan senjata sementara telah diumumkan antara AS dan Houthi tanpa serangan langsung atau eskalasi. Namun, gencatan senjata itu tipis, tidak resmi, dan rapuh, didasarkan pada saling menahan diri. Ia tidak mencakup kecelakaan, drone bawah air, dan jelas tidak mencakup kapal selam Amerika yang merupakan kategori yang berbeda. Kapal selam bukan sekadar senjata. Mereka adalah platform aset strategis yang membawa rudal jelajah, mengumpulkan intelijen, dan dalam beberapa kasus, mendukung tim operasi khusus. Memainkan peran dengan satu kapal selam berarti mengganggu angkatan laut dan elemen pertahanan tingkat 1 AS USS New Mexico tidak muncul ke permukaan. Itu tidak akan terjadi, tetapi tidak perlu. Sinyalnya mencapai kelompok penyerang Eisenhower dalam waktu kurang dari 3 detik, dan dari sana, protokol diambil alih. Baik serangan itu disengaja atau tidak, responsnya selalu mengasumsikan yang terburuk. Pertama, kapal selam mengonfirmasi tidak ada kerusakan kritis, kemudian mengirimkan data sensor, tanda akustik, termal, dan magnetik ke seluruh rantai komando. Setelah ancaman terkonfirmasi, tindakan pun diambil. Tidak ada yang berkata, "Kita tunggu dan lihat." Di Laut Merah, menunggu bisa berakibat fatal. Sementara Houthi masih berusaha memahami apa yang telah terkena sinar UUV mereka, analis AS dengan cepat mengidentifikasi titik peluncuran drone, lintasannya, dan kemungkinan para pelaku yang memprogramnya. Tidak penting jika itu kecelakaan. Saat Anda menyentuh kapal selam AS, Anda memicu responsnya. Dan sekarang, mesin itu bergerak. Kapal selam yang mereka tabrak bukanlah sembarang kapal. Itu adalah USS New Mexico SSN 779, kapal selam serang kelas Virginia yang dirancang untuk mendominasi di bawah permukaan. Jika Houthi menyadari hal ini, mereka mungkin akan memilih target yang berbeda. Mari kita jabarkan lebih lanjut. USS New Mexico bertenaga nuklir, memungkinkan kapal ini bertahan di bawah air selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Kapal ini tidak memerlukan udara atau bahan bakar, meluncur diam-diam di tengah lautan, bagaikan hantu. Lambungnya dilapisi dengan material anechoik, panel karet yang menyerap gelombang sonar. Pendorongnya menggunakan pompa jet, bukan baling-baling, yang mengurangi kebisingan hingga hampir tidak terdengar. Anda tidak akan mendengar kedatangannya. Anda hanya menyadari kehadirannya ketika ia sudah menghilang. Dan itu bukan hanya licik, tetapi juga berbahaya. Kapal ini dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk, torpedo Mark 48, dan dapat mengerahkan tim operasi khusus melalui tempat perlindungan dek kering. Mereka memiliki kekuatan yang nyata, sering menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar, mengumpulkan intelijen, memetakan ancaman, atau memburu kapal selam lainnya. Namun, inilah yang mengejutkan. Ketika UUV mendekat, New Mexico tidak panik. Kedalamannya tetap stabil, dan kapal selam itu menjalankan latihannya.
Operator sonar mendeteksi sinar UV yang masuk profilnya kecil, bergerak lambat, tetapi tampak agresif. Bukan ranjau, bukan puing-puing, ada sesuatu yang membimbing, dan itu datang dengan cepat. Dalam keheningan, kapal selam itu melakukan perpindahan lateral yang tenang. UUV menggores lambung kapal, tetapi tidak meledak. Namun, kontak itu sudah cukup untuk membuat setiap pelaut di ruang kendali menyadari arti dari insiden tersebut. Kapten tidak perlu berteriak. Para kru telah dilatih untuk situasi ini setiap minggu. Perintah dikirim secara diam-diam, paket data diunggah, dan saluran aman diaktifkan. Sementara dunia di atas masih sunyi, kelompok penyerang Eisenhower sudah menerima telemetri taktis lengkap arah, kecepatan, tanda sonar, dan vektor peluncuran. Tidak ada yang tahu apakah serangan itu disengaja, tetapi satu hal pasti, itu tidak akan dibiarkan tanpa respons. Saat UUV menyentuh lambung, kelompok penyerang Eisenhower telah mengamati dan tidak menunggu untuk bertindak. Dari pusat informasi tempur di atas USS Dwight D. Eisenhower, peringatan datang dalam aliran data yang cepat. Tanpa suara dan tanpa penundaan, sonar kembali melaporkan kontak dengan satu pesan penting, kontak kapal selam. UUV tidak terdeteksi, kedekatan terkonfirmasi. Ini bukan latihan. Sekarang saatnya untuk bertindak. Radar Eisenhower menyala. Kapal perusak dalam kelompok itu mengaktifkan pelacakan permukaan dan bawah permukaan. Awak perang elektronik bersiap dengan alat pengacau, sementara sistem tempur Aegis mulai menyusun solusi penembakan sebagai langkah berjaga-jaga. Ini bukan soal kepanikan, melainkan postur yang tegas. Meskipun gencatan senjata secara teknis berlaku, serangan terhadap kapal selam AS apakah disengaja atau tidak akan menggerakkan seluruh papan. USS Gravely, kapal perusak kelas Early Bird yang berlayar di dekatnya, aktif dengan ping sonar, memindai untuk mendeteksi drone tambahan. Pesawat P-8 Poseidon diluncurkan dari Djibouti, dilengkapi dengan sonobulu dan sensor anti kapal selam. Di atasnya, peluncur E-18G dari sayap udara IKES mulai berputar tinggi, siap mengacaukan komunikasi radar musuh dan menyelubungi pergerakan AS dalam kabut digital. Angkatan Laut AS beroperasi di bawah protokol keterlibatan yang ketat, dan salah satunya sangat jelas. Jika aset strategis disentuh, respons harus segera diambil. Sementara masyarakat belum menyadari apa yang terjadi, militer AS sudah mengizinkan tanggapan berjenjang yang terbatas, tepat, dan segera, dimulai dengan operasi bernama. Ini bukan soal balas dendam atau eskalasi, hanya penghapusan risiko yang diperlukan. Perintah pertama datang dari Dek Komando Eisenhower. Siapkan paket serangan multidomain. Ini berarti menggabungkan peluncuran rudal jelajah dari laut dengan dukungan udara yang terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk menetralisir lokasi peluncuran UUV dan memastikan pesan yang jelas tersampaikan. Dari USS Gravely, Palka VLS berdiri terbuka, mempersiapkan rudal jelajah Tomahawk yang masing-masing diprogram dengan target GPS tetap fasilitas yang diperkuat di sebelah barat Ross, ISA, diakini menampung sistem pesawat tak berawak bawah air. Sementara itu, di atas, pesawat radar Hawke E-2D mengoordinasikan wilayah udara, dengan sepasang E-18G Growler mengikuti di belakangnya. Jet perang elektronik ini dirancang untuk mematikan komunikasi musuh dan membutakan radar mereka. Itulah gelombang pertama. Gelombang kedua melibatkan kekuatan udara. 4 FA-18 Super Hornet diluncurkan dari dek penerbangan Eisenhower, dilengkapi sepenuhnya dengan GBU 38 jam dan AGM-154 Joe bom pintar yang dirancang untuk menyerang target tetap dengan akurasi tepat dari jarak puluhan mil. Seluruh operasi ini adalah soal waktu. Growler masuk lebih dulu, menyiarkan gangguan spektrum di seluruh frekuensi yang digunakan oleh Houthi. Antena parabola di pesisir menjadi gelap, radar musuh berkedip offline, dan kebingungan melanda jaringan. Kemudian, Hornet meluncur cepat dan rendah di sepanjang garis pantai Amity, berusaha tetap di bawah jangkauan radar yang tersisa. Target utama mereka, pusat kendali UUV dekat Rosisa. Sekunder setelahnya, relay komunikasi terdekat yang diakini memandu navigasi drone menjadi target. Ketiga, tempat penyimpanan senjata kecil terdeteksi melalui pencitraan termal selama pemeriksaan ISR. Tomahawk meluncur terlebih dahulu panjang, cepat, dan senyap. Setiap bom menghancurkan atap yang diperkuat dengan hulu ledak yang disetel tunda, meledak jauh di dalam struktur bangunan. Kemudian, pesawat J datang dari ketinggian 20.000 kaki, diam hingga detik terakhir.
Ledakan mengguncang garis pantai, api berkobar, dan yang terpenting, tidak ada tembakan balasan, tidak ada kunci radar, tidak ada respons anti-udara. Keheningan ini memberitahu para komandan semua yang perlu mereka ketahui. Mereka menyerbu lokasi secara tiba-tiba. Pihak Houthi tidak menduga kapal selam berada dalam jangkauan, apalagi melancarkan serangan balasan dalam hitungan menit. Bagi siapapun yang mengamati, dari Tiran hingga Damaskus hingga Moskow, pesannya sangat jelas. Sentuh platform yang salah, dan langit akan runtuh. Seluruh serangan berlangsung kurang dari 7 menit, mengubah aturan permainan di Laut Merah dalam semalam. 3 serangan terkonfirmasi, tanpa korban jiwa dari pihak Amerika. Namun, kerusakannya tidak hanya fisik, tetapi juga strategis. Dalam peperangan, itulah jenis dampak yang bertahan lama. Obrolan yang disadap dari saluran Houthi menggambarkan kekacauan setelah keheningan. Komandan meneriakkan perintah parsial, unit-unit menghilang, beberapa tim darat mencoba mengubah rute melalui frekuensi cadangan, sementara yang lain lenyap dari peta sepenuhnya. Struktur komando yang meluncurkan UUV tidak dapat beroperasi lagi. Platform ISR seperti MQ-4C Triton mengawasi dari atas, melacak tanda panas, pergerakan kendaraan, dan sinyal di seluruh wilayah. Umpan Triton menunjukkan mobil pickup bersenjata meninggalkan fasilitas dengan kecepatan penuh, sebagian menuju pedalaman, sebagian lagi berhenti begitu saja. Tidak ada yang tersisa untuk mempertahankannya. Ini bukan sekadar rentetan hulu ledak berskala penuh. Ini adalah tentang penguasaan wilayah dan meruntuhkan infrastruktur. Ini adalah pesan yang jelas. Anda dapat menyerang drone, bahkan menargetkan kapal perusak, tetapi jangan sekali-kali menyentuh kapal selam. Tidak di perairan internasional, tidak dekat kelompok pembawa, dan pasti bukan tanpa konsekuensi. Walaupun Gedung Putih tidak membuat pernyataan publik, tanggapan dari Sencom sangat jelas. Deeskalasi tetap menjadi tujuan, tetapi aset AS akan dipertahankan seperlunya. Terjemahannya, kami masih mengawasi. Cobalah lagi, dan kami tidak akan ragu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perubahan yang tenang. Kapal selam AS di kawasan itu menyesuaikan jalur patroli mereka. Kelompok penyerang memperkuat perlindungan udara mereka, sementara sekutu koalisi dari Prancis hingga Inggris memperketat koordinasi di seluruh koridor Laut Merah. Bahkan saluran propaganda Houthi pun terdiam. Tidak ada video kemenangan, tidak ada klaim pesawat jatuh, hanya rekaman lama yang didaur ulang, tidak ada yang sesuai dengan kenyataan. Insiden itu dihapus dari publik, karena kini setiap tim peluncur pesawat tak berawak Houthi, setiap awak radar, dan operator komunikasi tahu bahwa menargetkan sesuatu di bawah permukaan adalah perjudian yang berbahaya. Lain kali, itu mungkin bukan sekadar tembakan peringatan. Jadi, inilah pertanyaan sebenarnya. Bagaimana jika itu bukan kecelakaan? Bagaimana jika UUV tidak pernah dimaksudkan untuk kapal perbekalan? Bagaimana jika Houthi atau penasihat mereka sebenarnya tahu apa yang mereka targetkan? Jika demikian, segalanya akan berubah. Jika ini hanya sekadar uji coba atau sinyal penyelidikan, berarti aturannya baru saja berubah dan tidak hanya di Laut Merah. Dalam peperangan bawah air, niat seringkali kurang penting dibandingkan kemampuan. Begitu Anda menunjukkan bahwa Anda dapat mendekati kapal selam, tidak peduli apakah itu memang maksud Anda telah membuktikan bahwa Anda bisa. Dan bagi Angkatan Laut AS, itu adalah garis merah. Kapal selam kelas Virginia lebih dari sekadar alat perang. Mereka adalah aset strategis, mata dan telinga, serta terkadang pilihan serangan pertama di wilayah dengan ancaman tinggi. Mereka tidak muncul ke permukaan untuk mengambil foto, dan mereka tidak mengumumkan kehadiran mereka. Jika ada yang terlihat, atau lebih buruk lagi, disentuh, itu adalah tanda kegagalan dalam menjaga kerahasiaan. Keheningan itu berarti segalanya. Jika Houthi tidak dapat mencapai kapal selam dengan UUV, bahkan sekalipun, itu akan membuka pintu yang sulit ditutup. Kali berikutnya, mungkin bukan sekadar menyentuh lambung kapal, bisa jadi ledakan, pelanggaran, atau hantaman langsung. Jika itu terjadi, terlepas dari gencatan senjata, semua pihak akan mengangkat tangan. Anda bisa menjatuhkan pesawat tak berawak dan lolos, bahkan menyerang kapal perusak dan memutarbalikannya sebagai propaganda. Namun, kapal selam adalah hal yang berbeda. Jika Anda berpikir hal ini tidak mungkin terjadi, ingatlah bahwa drone bawah air sudah digunakan, dan kapal selam seperti USS New Mexico sudah ada di luar sana sekarang. Yang dibutuhkan hanyalah satu sinyal buruk,
satu ID salah, atau satu keputusan cepat di ruang kontrol yang tidak memberi kesempatan kedua. Setelah itu, segalanya bisa berubah. Jadi, apa pendapat Anda? Percayakah Anda bahwa Houthi akan benar-benar mencoba menyerang kapal selam AS? Apakah kelompok seperti itu akan mengambil risiko besar? Atau apakah serangan semacam ini hanya masalah waktu? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda melihat drone bawah air sebagai ancaman besar berikutnya? Ataukah kapal selam masih terlalu senyap dan berbahaya untuk diganggu? Kami ingin mendengar dari Anda, setiap komentar dibaca. Jika skenario ini membuat Anda berpikir dan memberi Anda pandangan lebih jelas tentang bagaimana peperangan bawah air dapat terjadi, tekan tombol suka agar kami tahu Anda ikut serta. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak uraian berbasis fakta tentang teknologi militer, taktik nyata, dan skenario realistis. Dan jika Anda ingin mendukung saluran ini secara langsung, dan membantu kami mengungkap lebih banyak kisah maritim ke permukaan. Sampai jumpa lagi.